Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anies dan Gus Imin. Ya. Ini nampaknya suasana gedung ini satu frekuensi. Ya. Dan saya juga ini satu frekuensi dengan Mas Anies. Jasnya sama-sama abu. Kalau yang biru ini tidak ada lagi kecuali kita. Baik, saya ke bagian hukum. Dari tadi bicara soal korupsi, penegakan hukum dan seterusnya. Ada data terakhir bulan September tentang indeks negara hukum global. Dan Indonesia termasuk salah satu dari 142 negara yang disurvei. Indeks kita itu mencapai 0,54 dan rankingnya 66 dari 142 negara. Jadi di bawah. Tapi ada yang lebih bawah sebenarnya, yaitu China. China itu 0,46 seingat saya, rankingnya 97 dari 142 negara. Nah yang menarik, ada kesamaan antara China dan Indonesia. Korupsinya parah, luar biasa, tapi aman. Tingkat ketertiban dan keamanannya tinggi, skornya 0,80. Nah sehingga timbul pemikiran, jangan-jangan masyarakat kita tuh lebih suka negara yang aman dibandingkan negara yang bersih gitu. Karena Cina itu juga aman, korupsinya besar, korupsinya tinggi, tapi maju gitu. Nah kalau kita melihat indeks korupsi kita masih tetap rendah ya, tapi negara memberikan keamanan dan ketertiban, jangan-jangan masyarakat kita berpikiran yang sama gitu. Ini yang kemudian dulu dikenal sebagai nilai-nilai Asia itu. Saya kira bisa dijelaskan. Kemudian kedua, soal korupsi ini. Saya membaca visi misi Mas Anies dan Caimin. Gus Imin sudah berubah. Dulu biasa sama Caimin. Salah satunya penegakan korupsi tanpa pandang bulu. Memang selama ini memilih bulu begitu ya? Apa memang pernah merasakan? Ya. Baik Gus Imin maupun Mas Anies pernah didiskriminasi lah gitu ya. Pernah bulunya dipilih ya, secara ada pilih-pilih bulu soal korupsi ini. Nah itu soal korupsi. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau kita lihat sekarang ada 6 menteri yang sudah ditangkap, 1 wamen, begitu banyak kepala daerah. Artinya sebenarnya mungkin bagi masyarakat tidak pandang bulu. Tapi ini yang ketiga soal sinkronisasi pembangunan. MPR dalam keputusan tahun 2014 dan tahun 2019 itu sudah merekomendasikan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Gus Imin ini kan ketua DPR ya, wakil ketua. Di MPR kan jelas tentang pokok-pokok haluan negara atau GBHN. Salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan sinkronisasi. Pertanyaan saya, apakah pasangan nomor 1 ini sepakat untuk mengembalikan GBHN dan PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR? Karena menurut Muhammadiyah, ya, selama ini kita mengalami distorsi, deviasi, dan erosi dari cita-cita negara yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45, termasuk di dalam soal perencanaan pembangunan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sulit pakai S, Mas Anies. Silakan, monggo. Mas Anies dulu atau Gus Imin dulu, monggo. Gini, Pak. Saya mulai dengan terakhir dulu aja. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu secara random ngecek aja, ketemu wali kota, bupati, tanya kapan terakhir buka Undang-Undang Dasar 1945, oke? Kaget kita. Tanya ekonom yang menyusun tentang kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kapan terakhir baca Undang-Undang Dasar 45, oke? Kita ini sekolahkan tinggi, diberikan kesempatan macam-macam, tapi lupa bahwa negeri ini itu tidak diatur oleh teori-teori dari luar. Negeri ini diatur oleh sebuah teori namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua pengambil kebijakan kalau kami ditugaskan, maka nomor 1, baca Undang-Undang 45, baca semua undang-undang yang ada, lalu semua kebijakan harus merujuk ke situ. Kami melihat Pak, di dalam RPJMN itu langkah-langkah yang harus dikerjakan itu ada. Problemnya di dalam proses pemerintahan tidak diturunkan menjadi
program, kegiatan, ukuran. Oke? Sehingga statement politik tidak menjadi program, tidak menjadi kegiatan, tidak jadi ukuran. Akhirnya ketika bicara misalnya tentang memajukan perekonomian dari pinggiran, statementnya ada, tapi programnya tidak ada, kegiatannya tidak ada, ukurannya tidak ada, lalu tidak tercapai. Padahal di RPJMN-nya ada. Lalu kita menyalahkan RPJMN-nya. Padahal menurut kami problemnya bukan di RPJMN, problemnya adalah di dalam tata kelola pemerintahan. Kalaupun ini diganti ujungnya menjadi GBHN, selama proses di bawahnya tidak terjadi, maka itu akan lewat juga. Jadi kenapa di era Orde Baru itu relatif jalan, bukan GBHN-nya menurut kami, tapi ada Bappenas yang menerjemahkan itu menjadi program, menerjemahkan menjadi kegiatan, menjadi ukuran, lalu semua kementerian jalan mengikuti program itu. Begitu ya Pak, yang nomor satu. Lalu yang kedua, terkait dengan negara korup tapi aman. Lalu seperti begini, dalam jangka pendek mungkin itu memberikan kenyamanan ketika ada dibiarkan korupsi tapi aman, tenang. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. Kenapa? Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif. Dalam jangka pendek mungkin belum, tapi jangka panjang ini eksplosif. Dan yang ketiga, pengalaman kami ketika kita melihat korupsi itu dibiarkan, efeknya langsung di rakyat. Saya beri contoh. Daerah yang di pedalaman, gak usah pedalaman lah, daerah yang dari kota mungkin jaraknya 20-30 km, jalannya dikorup, maka rusak jalan itu dengan mudah. Ada contohnya banyak Pak. Apa kemudian konsekuensinya? Peternak-peternak yang memproduksi telur misalnya, itu ketika perjalanan 20-30% telurnya itu rusak di jalan Pak. Orang tidak nyambungkan mahalnya harga telur dengan korupsi. Padahal kenapa harga telurnya di pasar mahal? Karena dia hanya bisa melakukan 70%, 30%-nya rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalannya sesungguhnya dalam pasaran kita. Nah, kami melihat bagaimanapun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara, sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi,
Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia.